Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun memandang Zenji dan berkata dengan lembut di alam rahasia yang indah, kamu tinggal di sini bersama orang tuamu, dan kami akan pergi setelah aku memperbaiki menara waktu dan ruang, ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun mengorbankan Ling Ling Xiaodao Hall, masuk lantai 48, mengeluarkan besi batu surgawi ruang waktu, duduk bersila, dan melepaskan api Hongmeng. Tangan Tan Yun berputar-putar dalam lintasan misterius dan tak dapat dijelaskan dari dadanya. Segera, setelah kekuatan abadi emas setebal ibu jari diserap ke dalam api Hongmeng, ia berdiri diam seperti bintang seukuran ibu jari. Ada total 9.000 bintang kekuatan abadi, yang masing-masing merupakan basis formasi. Ini adalah Star Array Forge. Selanjutnya, Tan Yun akan menggunakan tungku penempaan formasi bintang untuk memperbaiki menara ruang waktu. Di luar waktu, setengah bulan kemudian, seberkas cahaya turun dari langit dan berubah menjadi seorang lelaki tua dari luar gerbang timur rumah abadi 9 surga. Jika Tan Yun ada di sini, dia pasti akan mengenali lelaki tua ini, yang dia temui di Soul Devouring Abyss. Betul sekali. Orang tua itu adalah Tuan Zhou dari kota tua Zutian Xiancheng. Setengah bulan yang lalu, Zhou Gong datang ke rumah abadi 9 surga dalam kesedihan setelah mengetahui bahwa lampu kehidupan putranya tiba-tiba padam. Sebelum tiba di rumah abadi 9 surga, dia tidak dapat menemukan putranya, tetapi dia baru saja datang untuk menghadiri pernikahan Kaisar abadi 9 surga, mengapa dia mati? Pada saat ini, Zhou Gong melihat pemandangan di dalam gerbang kota, dan dia benar-benar tercengang. Penampakannya adalah mayat yang membusuk. Dia melepaskan kesadaran abadinya, menutupi seluruh rumah abadi 9 surga. Setelah beberapa saat, dia tampak sangat ketakutan, wajahnya pucat, dan dahinya ditutupi dengan butiran keringat seukuran kacang. Bagaimana? Bagaimana ini bisa? Zhou Gong menggigil dan berkata dengan suara gemetar, semua mati. Tuan Kaisar Abadi juga mati. Puluhan juta penguasa kota mati, siapa yang melakukannya? Siapa itu? Ucal Zhou Gong terkejut. Tepat ketika Zhou Gong kehilangan jawaban, pria kuat lainnya turun dari langit dengan tergesa-gesa dan terbang di samping Zhou Gong. Orang-orang ini adalah kerabat penguasa kota yang mati. Mereka juga datang setelah mereka mengetahui bahwa lampu kehidupan kerabat mereka yang adalah penguasa kota telah padam. Plop. Ketika mereka menemukan melalui kesadaran abadinya, bahwa semua penguasa kota di Mansion 9 surga meninggal, kakinya melunak dan dia jatuh ke tanah. Apa yang terjadi? Kaisar abadi alam abadi 9 surga kita, dan puluhan juta penguasa kota, semuanya akan mati. Siapa yang melakukan kematian massal ini? Dia benar-benar membunuh begitu banyak orang. Ya, saya dengar itu, bahkan ketika Hongmeng Supreme jatuh, penguasa kota dari alam abadi 9 surga yang setia kepada Hongmeng Supreme hanya dikalahkan, jutaan orang telah dibantai, dan jumlah kematian penguasa kota jauh dari sekarang. Kerumunan meneteskan air mata kesedihan saat berdiskusi dengan ekspresi ngeri, karena di antara kerangka tak berujung di depan mereka, ada kerabat mereka. Dalam 2 bulan ke depan, puluhan juta orang kuat datang satu demi satu dari luar rumah abadi 9 surga. Orang-orang ini, basis kultivasi terendah adalah peringkat pertama alam Kaisar Abadi, dan yang tertinggi adalah Zhou Gong dari peringkat 12 alam Kaisar Agung. Tuan Kota Tua Zhou, sekarang setelah peristiwa besar seperti itu terjadi di alam abadi 9 surga Hongmeng kami, Anda selalu dapat mengambil keputusan. Ya, Tuan Kota Tua Zhou, Anda masih mewakili alam abadi 9 surga kami, dan pergi ke alam dewa kekacauan dan alam dewa asal, beritahu 2 makhluk tertinggi. Dan juga, pergi ke alam Dewa Hongmeng dan beritahu Kaisar Abadi 9 surga. Dengan suara orang berlama-lama di telinganya, Zhou Gong menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Baiklah, orang tua ini akan segera pergi ke Dewa Utama, tetapi perjalanannya panjang, dan orang tua itu tidak akan bisa kembali paling cepat dalam 5 tahun. Selama periode ini, semuanya, hati-hati, ucap Zhou Gong. Setelah mengatakan ini, Zhou Gong melepaskan kesadaran abadinya berulang kali, dan melirik Rusan. Dia ingin menemukan mayat putra-putra Zhou Tianxiancheng, tetapi pada akhirnya dia tidak menemukannya. Jangan khawatir, anakku, aku akan melakukan segala yang mungkin bagi untuk membalaskan dendammu, ucap Zhou Gong.
Zhou Gong menyeka air mata dari sudut matanya dan mengubahnya menjadi seberkas cahaya, menuju altar para dewa di utara dari rumah abadi 9 surga. Hanya dengan tiba di altar para dewa, kekuatan pendukung yang dilepaskan oleh altar para dewa dapat digunakan untuk melindungi diri sendiri ke gerbang para dewa. Setelah Duke Zhou pergi, kultivator dari puluhan juta kota abadi dituangkan ke rumah abadi 9 surga dan mulai mencari tulang belulang kerabatku. Musim semi dan musim gugur datang, setengah tahun kemudian. Pertumpahan darah dari mansion 9 surga telah menyebar ke seluruh kota dan kekuatan sektarian yang tak terhitung jumlahnya di alam 9 surga Hongmeng. Orang-orang abadi dari seluruh alam abadi 9 surga Hongmeng jatuh ke dalam kepanikan yang ekstrim. Mereka tidak tahu, siapa pertumpahan darah dari rumah abadi 9 surga. Penjahat Tan Yun dan Xian Xian. Tidak ada yang meragukan bahwa Tan Yun melakukannya, di mata semua orang. Tan Yun dan yang lainnya jauh dari mampu bersaing dengan Kaisar Abadi 9 surga. Selain itu, di mansion 9 surga, puluhan juta orang yang meninggal semuanya adalah penguasa kota. Orang-orang takut, panik, semua orang dalam bahaya, yang identik dengan alam abadi 9 surga Hongmeng hari ini. Pada saat yang sama, di Xiao Xiancheng, di dunia rahasia kecil. Di lantai 48 istana Lingqiao Dao, Tan Yun mengambil nyala api Hongmeng ke telapak tangan kanannya. Pada saat ini, di depannya berdiri menara 48 lantai dengan ketinggian ribuan meter dan sebening kristal. Akhirnya disempurnakan, dengan menara Dewa Langit kali ini, di masa depan, Anda akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Tan Yun tersenyum, dan dalam sekejap, menara Dewa tiba-tiba menyusut dan terbang ke tangan kanan Tan Yun. Kemudian, Tan Yun menyeret menara dan menghilang dari udara tipis, muncul di wilayah rahasia kecil. Suamiku, apakah kamu sudah selesai memurnikan? Ucap Tang Mengyi tersenyum dan berjalan menuju Tan Yun bersama semua orang. Ya, Tan Yun berkata, menara ini akan disebut Menara Dewa Lingqiao di masa depan. Menara ini sama dengan kuil Tao Lingqiao, dengan total 48 lantai, Anda dapat memasuki lantai menara untuk berlatih, ucap Tan Yun. Setelah semua orang mengangguk untuk menunjukkan pemahaman mereka, Sen Subing bertanya, suamiku, apakah kita akan segera pergi ke alam abadi 8 surga, ucap Sen Subing. Yah, kurasa begitu, Tan Yun mengangguk dan berkata, pertumpahan darah dari rumah abadi 9 surga Hongmeng seharusnya sudah menyebar di alam abadi 9 surga, diperkirakan seseorang telah pergi ke alam dewa untuk melaporkan masalah ini. Dewa akan datang ke alam abadi 9 surga untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Semakin cepat kita pergi, semakin baik, ucap Tan Yun. Pada titik ini, Tan Yun berkata dengan terukur, selanjutnya, kita akan memecat harta karun di 8 abadi Hongmeng yang tersisa satu persatu, kumpulkan semua mata air abadi, lalu hancurkan Chaos Immortal Mansion dan Origin Immortal Mansion, dan kemudian mundur untuk berlatih, maju ke tingkat ke-12 dari alam Kaisar Agung dalam satu gerakan, dan kemudian pergi ke penjara penyempurnaan abadi. Sebelum ini, aku akan membiarkan 10 alam tidak bisa damai, ucap Tan Yun. Setelah mendengar ini, semua orang mengangguk setuju. Fang Ziqing berkata, saudaraku, sebagian besar penguasa kota yang mengkhianatimu saat itu telah menjadi dewa, dan aku akan membuat daftar mereka nanti, dan menunggu kita menjadi dewa, dan kemudian menemukan mereka untuk menyelesaikan masalah, ucap Fang Ziqing. Ya, mata Tan Yun menunjukkan niat membunuh yang mengerikan, mereka yang pernah mengkhianatiku hanya memiliki satu cara untuk mati. Kamu memasuki Menara Lingqiao, dan aku akan membawamu ke gerbang pesona, ucap Tan Yun. Semua orang tahu bahwa gerbang pesona di mulut Tan Yun adalah pintu gerbang ke alam abadi 9 surga dan alam abadi 8 surga. Gerbang pesona dibangun di mansion 9 surga di sebuah gunung peri pesona 30 miliar mil ke timur. Jika Anda ingin membuka gerbang pesona, Anda harus memiliki token Kaisar Abadi yang diberikan kepada Kaisar Abadi 9 surga oleh alam dewa. Singkatnya, token Kaisar Abadi 9 surga adalah kunci menuju alam abadi 8 surga. Namun, untuk Tan Yun, dia tidak membutuhkan token Kaisar Abadi sama sekali, alasannya sangat sederhana. Karena gerbang pesona yang mengarah ke alam abadi 8 surga, dan bahkan gerbang pesona alam abadi Hongmeng lainnya, semuanya ditata oleh Tan Yun di masa lalu. Setelah itu, setelah Sen Subing dan yang lainnya memasuki Menara Lingqiao, Tan Yun memasukkan Menara Lingqiao ke telinganya, terbang keluar dari alam rahasia, dan menuju formasi gunung abadi.
Tan Yun memperkirakan bahwa dengan kecepatannya sendiri, dia bisa tiba dalam 10 hari. Pada waktu yang sama, sosok-sosok ditembak jatuh dari langit dan terbang di bawah menara dewa jauh di dalam hutan Penglai, berubah menjadi 3 pria dan 2 wanita. Jika Tan Yun dan yang lainnya ada di sini, mereka pasti akan mengenali 5 orang ini. Karena kelima orang itu adalah Suanyuan Rou, Suanyuan Linger, Suanyuan Changfeng, Suanyuan Haokong, dan Chu Xiaosa. Suanyuan Rou mengenakan gaun hijau panjang, seindah biasanya. Setelah 5 orang berpisah dengan Tan Yun di tempat yang ditinggalkan, mereka pasti menemukan peluang besar. Karena sekarang Suanyuan Rou adalah peringkat ketiga dari alam Kaisar Agung. Suanyuan Haokong adalah peringkat kedua dari alam Kaisar Agung. Suanyuan Changfeng adalah peringkat pertama alam Kaisar Abadi. Chu Xiaosa dan Suanyuan Linger sudah berada di level ke-12 dari alam Kaisar Abadi. Suanyuan Rou memandang menara yang berdiri di hutan, dan berkata kepada mereka berempat, sekarang rumah abadi 9 surga telah dicuci dengan darah, dan alam abadi 9 surga berada dalam kekacauan. Inilah saatnya kita menjarah istana rumah rahasia 9 surga. Selama kita mendapatkan desian kuan di istana rahasia 9 surga, saat itu, kita dapat dengan cepat meningkatkan wilayah kita. Kamu tunggu di sini untukku, aku akan pergi ke puncak menara dan membunuh Kaisar Penglai, ucap Suanyuan Rou. Kemudian, Suanyuan Rou memimpin dan terbang ke langit di puncak menara, namun ternyata kosong. Nah, bagaimana dengan orang-orang Kaisar Agung Penglai, ucap Suanyuan Rou mengerutkan kening. Cukup bingung, mengapa tidak ada yang menjaga istana rahasia 9 surga. Kemudian, Suanyuan Rou membuka susunan teleportasi melalui teknik rahasia. Ketika dia memasuki istana rahasia Jiutian, dia menemukan bahwa bahkan tidak ada peri di dalamnya. Suanyuan Rou yang bingung meninggalkan Jiutian Secret Mansion dan kembali ke Penglai Forest. Suanyuan Haokong datang ke Suanyuan Rou dan berkata, Rower, ada banyak kerangka tidak jauh, mungkin orang-orang ini adalah penjaga Jiutian Secret Mansion. Karena mereka sudah mati, tampaknya bahwa istana rahasia 9 surga telah dijarah, ucap Suanyuan Haokong. Paman, kamu benar, Suanyuan Rou menghela nafas, semua di istana rahasia 9 surga memang dijarah, ucap Suanyuan Rou. Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang, ucap Suanyuan Linger mengerutkan kening. Suanyuan Rou tidak langsung menjawab, tetapi tenggelam dalam kontemplasi. Suanyuan Haokong menghela nafas dan berkata, Rower, mengapa tidak berkultivasi perlahan, selama kita punya cukup waktu, kita bisa berkultivasi ke tingkat ke-12 dari alam Kaisar Agung cepat atau lambat, ucap Suanyuan Haokong. Tidak, Tan Yun adalah reinkarnasi dari penguasa tertinggi Hong Meng yang luar biasa. Hanya ketika saya meningkatkan ranah saya secepat mungkin, saya dapat membunuhnya ketika saya bertemu dengannya. Soal Tianxian Mansion pasti dilakukan oleh Tan Yun, Shen Subing dan lain-lain. Di seluruh dunia, hanya Tan Yun, Fang Ziqing, semua yang terlibat. Selain mereka, aku benar-benar tidak bisa memikirkan orang lain yang akan membunuh begitu banyak. Jika aku tidak salah, kekuatan Tan Yun saat ini mungkin bukan milikku. Dia pasti telah menemukan peluang besar seperti kita selama bertahun-tahun, jika tidak, bagaimana dia bisa meningkatkan kekuatannya dalam waktu sesingkat itu, ucap Suanyuan Rou. Mendengar kata-kata Suanyuan Rou, Chu Xiaosa tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya, tetapi dia sebenarnya cukup khawatir tentang keselamatan Tan Yun. Di dalam hatinya, Tan Yun akan selalu menjadi bosnya. Suanyuan Changfeng tampak khawatir, dan diam-diam berkata dalam hatinya, Ying, saya tidak tahu apa yang terjadi sekarang, jika tebakan saudara perempuan saya benar, saya tidak tahu apakah kamu terluka ketika dia berdarah mencuci rumah abadi 9 surga, ucap Changfeng di dalam hatinya. Suanyuan Rou sepertinya melihat melalui pikiran Changfeng, dengan dingin berkata, khawatir tentang seorang wanita yang tidak memiliki hati, tidak ada obatnya, ucap Suanyuan Rou. Kakak, Suanyuan Changfeng mengangkat alisnya, aku hanya khawatir tentang Bingsan, ucap Changfeng. Kamu, Suanyuan Rou marah, aku terlalu malas untuk peduli padamu, ucap Suanyuan Rou. Melihat penampilan Suanyuan Rou yang menggembung, mata Suanyuan Changfeng menunjukkan simpati sekilas. Dia tahu bahwa Suanyuan Rou tidak sebebas dan semudah itu. Meskipun dia telah mendengar Suanyuan Rou mengatakan berkali-kali selama bertahun-tahun bahwa dia ingin membunuh Tan Yun, dia juga menemukan bahwa Suanyuan Rou sering linglung ketika dia sendirian. Ada air mata di matanya linglung. Dia tahu bahwa benar kakaknya ingin membunuh Tan Yun,
tetapi pada saat yang sama dia membencinya, dia juga sangat mencintai Tan Yun. Oke, berhenti berdebat, Xuanyuan Haokong mengerutkan kening. Aku benar-benar kesal melihat kalian terus berdebat. Rower, mari kita mulai bisnis, katakan padaku, kemana kita akan pergi selanjutnya, ucap Haokong. Xuanyuan Rou, di mata yang lembut dan indah berkedip, dan mulut cendana terbuka dengan ringan, pergi ke Gunung Pesona Abadi 30 miliar mil di sebelah timur Rumah Abadi 9 Surga, ucap Xuanyuan Rou. Gunung Pesona Abadi, ucap Xuanyuan Haokong bingung. Xuanyuan Rou menjelaskan, Paman, di puncak Gunung Peri Pesona, ada gerbang menuju alam abadi 8 surga. Karena istana rahasia 9 surga telah dijarah, maka kita akan menjarah istana rahasia 8 surga. Menurut pendapat saya, Anda tahu, 9 dunia abadi Hongmeng memiliki istana rahasia, kita dapat menjarah sampai ke dunia abadi sehari, dan kemudian kultivasi kita akan sangat meningkat, ucap Xuanyuan Rou. Mendengar ini, Xuanyuan Haokong mengangguk dan berkata, Rower, semuanya terserah Anda, apa yang Anda katakan, jadi apa, ucap Haokong. Xuanyuan Rou memandang kerumunan dan berkata, dengan kecepatan kami, diperkirakan dalam 20 hari, kami dapat mencapai Gunung Formasi Roh Abadi, ayo segera berangkat, ucap Xuanyuan Rou. Puncak subur setinggi 90 juta kaki berdiri megah di antara langit dan bumi. Gunung Formasi Abadi, di puncak Gunung Pesona Abadi, berdiri tugu raksasa berwarna hitam setinggi 100.000 kaki. Monumen raksasa itu diukir dengan garis-garis berkelok-kelok, yang padat dan menyilaukan saat memandangnya. Wosh! Seberkas cahaya putih turun dari langit dan melesat ke puncak gunung abadi dalam pesona, berubah menjadi Tan Yun dalam jubah putih. Subing, dan kalian kamu bisa keluar, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun mengirim transmisi suara kepada orang-orang di Menara Lingqiao, pada saat berikutnya, Sen Subing dan yang lainnya keluar dari udara tipis dari sisi Tan Yun. Tunggu sebentar, ketika saya membuka gerbang pesona, kita akan pergi ke 8 surga dari alam abadi Hongmeng, ucap Tan Yun tersenyum, melihat garis-garis ramping di monumen raksasa, dan ada jejak kesedihan di hatinya. Karena larangan yang terukir di monumen ini diukir secara pribadi oleh Tan Yun ketika dia adalah Supreme Being of Hongmeng di masa lalu. Dan pembatasan ini dipelajari dari mantan tuannya, ayah Xuanyuan Rou. Pada saat ini, Tan Yun mengingat masa lalu di benaknya. Dia memikirkan adegan ketika Xuanyuan Rou masih menjadi kakak perempuan seniornya di masa lalu, dan dia diajari oleh master untuk mempelajari pengendalian diri. Setelah memikirkannya, Tan Yun memikirkan Xuanyuan Rou dalam kehidupan ini. Aduh, Tan Yun menghela nafas panjang, mengungkapkan kesedihan di hatinya. Rower, apa kamu baik-baik saja, ucap Tan Yun menghela nafas dalam hati. Suamiku, ada apa denganmu, ucap Namong Yukin menangkap kesepian dan kegelapan di mata Tan Yun dan bertanya dengan prihatin. Bukan apa-apa, Tan Yun berkata dengan sedikit tersenyum, Yukin, monumen pesona ini berasal dari tanganku saat itu, aku melihatnya hari ini, dan tidak dapat dihindari bahwa aku sedikit sedih. Baiklah, kamu tidak perlu khawatir tentang aku akan membuka pintu menuju pesona, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun selesai berbicara, dan ketika lengannya menari-nari dalam lintasan misterius dari dadanya, untaian kekuatan abadi melesat keluar dari lengannya di kecepatan yang sangat tinggi, dan kemudian masuk ke monumen raksasa. Setelah beberapa saat, ratusan ribu kekuatan abadi keluar dari tubuh Tan Yun dan menembak ke dalam monumen. Bas! Segera, monumen raksasa setinggi 100.000 kaki mulai bergetar, dan garis terlarang di monumen itu seolah-olah diberi kehidupan, dan mulai perlahan merayap menuju pusat monumen. Puluhan juta garis terlarang berangsur-angsur berubah menjadi gerbang raksasa melingkar di tengah monumen. Segera setelah itu, gerbang raksasa setinggi ribuan kaki mulai menjadi transparan, dan akhirnya Tan Yun dan yang lainnya melewati gerbang pesona dan melihat langit biru di alam abadi 8 surga. Sungguh langit yang biru, ucap Suezian menatap langit biru di gerbang pesona dan menutup mulutnya karena terkejut. Wajah orang lain juga penuh kejutan. Karena, langit di alam abadi 8 surga benar-benar terlalu indah. Langit biru yang cerah, serta gumpalan awan putih yang perlahan menggeliat, menggambarkan keindahan yang tiada taranya. Ini sangat indah, apakah benar-benar ada alam abadi 8 surga, ucap Tantai Xianer. Mata indah Tantai Xianer mengungkapkan rasa ingin tahu yang kuat. Tan Yun melingkarkan lengannya di pinggang Tantai Xianer, dan menjelaskan, di antara 9 alam abadi Hongmeng, hanya 8 surga Hongmeng yang berbeda.
Karena 8 surga Hongmeng sangat luas dan laut tak terbatas, luas daratannya kurang dari 1/100 juta. Ada 2 benua yang berdekatan, yang paling luas. Karena benua terus bergerak di laut, mereka juga disebut benua terapung. Benua terbesar adalah disebut Tanah Terapung, Tanah Terapung 8 Surga. Tanah Terapung 8 Surga memiliki radius sekitar 30 miliar surgawi, kota abadi 8 surga dibangun di atas Tanah Terapung, dan Istana Abadi 8 Surga terletak di pusat Tanah Terapung 8 Surga, di sebelah timur Tanah Terapung 8 Surga. Ada sebuah rumah besar yang ditangguhkan di wilayah Laut 100 miliar dewa, yang merupakan rumah rahasia 8 surga, ucap Tan Yun. Tantai Xianer berkata dengan lembut, haruskah kita menghancurkan rumah abadi 8 surga terlebih dahulu, atau pergi ke rumah rahasia 8 surga terlebih dahulu, ucap Tan Yun. Tan Yun berkata, kita tidak tahu apa kekuatan Kaisar Abadi 8 Surga sekarang, jadi mari kita jarah rumah rahasia 8 surga terlebih dahulu, kemudian omong-omong, tanyakan tentang kekuatan Kaisar Abadi 8 Surga, pastikan tidak ada yang hilang, dan kemudian langsung pergi ke Huanglong dan serang Istana Abadi 8 Surga. Kita melewati susunan teleportasi di gerbang pesona, dan itu akan memakan waktu 1 bulan untuk mencapainya. 1 bulan kemudian, kita akan tiba di aula ruang waktu di luar kota abadi 8 surga. Tidak terlalu terlambat, ayo pergi, ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun dan yang lainnya menyapu gerbang pesona dan menghilang, dan gerbang pesona di monumen menghilang, seolah-olah tidak pernah muncul pada umumnya. 10 hari kemudian, saat senja, 5 sosok turun dari langit dan mendarat di puncak gunung abadi dalam pesona, berubah menjadi 5 orang Suan Yuanru. Suan Yuanrou memandang keempat Suan Yuan Haokong dan berkata, tunggu sebentar, saya akan melihat bagaimana gerbang penghalang dibuka, ucap Suan Yuanrou. Setelah berbicara, Suan Yuanrou melihat pola terlarang di monumen, dan tiba-tiba, matanya menunjukkan cinta dengan sedikit kebencian, dia bergumam pada dirinya sendiri, ada orang di dunia yang bisa membuat pola terlarang seperti itu, selain ayahku yang sudah meninggal, hanya ada aku dan dia, ucap Suan Yuanrou. Siapa itu? Ucap Chu Xiaosa Suan Yuanlinger, yang berpegangan tangan, berkata dengan rasa ingin tahu. Mata indah Suan Yuanru dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia melihat ke belakang dan berkata, dia adalah Tan Yun. Pola terlarang semacam ini diciptakan oleh ayahku, juga dikenal sebagai pola Dewa Ras Roh, ayahku hanya mengajarkannya kepada aku dan dia, ucap Suan Yuanrou. Suan Yuanlinger melepaskan Chu Xiaosa, mengambil lengan batu giok Suan Yuanru, dan menghibur, kakak, jangan marah, ucap Linger. Jangan marah, bagaimana mungkin aku tidak marah, Suan Yuanru berkata dengan dingin, saya sangat mencintainya di masa lalu, tetapi dia membunuh ayah saya dan juga membunuh saya. Sebelum dia selesai berbicara, Suan Yuanru menarik napas dalam-dalam dan berkata, ya, saya tidak bisa marah, untuk orang seperti dia, aku hanya marah pada diriku sendiri, ucap Suan Yuanru. Pada saat ini, Suan Yuanlinger berkata, saudari, ada sesuatu yang telah lama saya simpan di hati saya. Saya tahu Anda tidak mau mendengar namanya, jadi saya tidak pernah bertanya, ucap Suan Yuanlinger. Ekspresi Suan Yuanrou melunak, kamu adalah saudara perempuanku, bukan orang luar, jika kamu memiliki pertanyaan, katakan saja secara langsung, ucap Suan Yuanrou. Untuk alkemia, artefak, dan yang lainnya, serta formasi pedangnya, seni pedang, hegemoni Hongmeng, milik Hongmeng Supreme yang semuanya sangat kuat, apakah ini semua diajarkan oleh ayahmu di kehidupan sebelumnya, ucap Linger. Mendengar ini, Suan Yuanrou mengangguk dan menggelengkan kepalanya lagi, mengerutkan kening dan berkata, ayahku memang mengajarinya beberapa teknik rahasia kelas spiritual, tetapi 4 teknik alkimia, sihir, senjata, dan formasi sangat sedikit. Mengatakan bahwa Tan Yun, kekasih alam semesta, adalah kekasih alam semesta, tetapi dia juga seorang bintang jahat, siapapun yang tinggal bersamanya tidak akan memiliki akhir yang baik. Ayahku juga menggunakan teknik rahasia klan roh ramalan, dan teknik reinkarnasi yang hebat, saya telah melihat identitas Tan Yun sebelum 10.000 kehidupan, tetapi hasilnya mengejutkan ayah saya, kekuatan tak terlihat terselubung di dalamnya dengan Tan Yun. Ayahku curiga bahwa mantan Tan Yun harus bereinkarnasi, ucap Suan Yuanrou. Mendengar ini, Suan Yuanlinger, Suan Yuan Haokong, Chu Xiaosa, dan Suan Yuan Changfeng benar-benar terkejut. Suan Yuan Haokong berkata dengan ekspresi ngeri, Rower, kamu, apa maksudmu, identitas asli Tan Yun bukanlah Hongmeng Supreme ribuan tahun yang lalu.
Dan Hongmeng Supreme di masa lalu juga merupakan reinkarnasi, ucap Hao Kong. Suan Yuanru mengangguk berat dan berkata, ya, ini yang ayahku katakan padaku. Dia seharusnya tidak datang dari alam semesta kita saat ini, adapun identitas aslinya, aku masih tidak tahu. Dia selalu berpikir bahwa dia adalah reinkarnasi, tetapi apa yang terjadi, dia telah disimpan dalam kegelapan. Jadi, Tan Yun bahkan tidak tahu di mana akarnya, dia adalah orang yang paling menyedihkan di dunia, ucap Suan Yuanrou. Kata Suan Yuan Hao Kong dengan santai, Rower, karena Tan Yun adalah saudara juniormu di masa lalu, itu berarti dia juga dapat memiliki kekuatan spiritual, ucal Hao Kong. Ya, Suan Yuanrou mengangguk dan berkata dengan jujur, di masa lalu, dia pergi setelah membunuh ayahku pada malam pernikahanku dengannya. Ketika dia pergi, dia meninggalkan keyakinan bahwa dia tidak akan pernah menggunakan kekuatan spiritualnya kapanpun, dan bahkan jika dia meninggal, dia tidak akan menggunakannya, ini untuk menggambar garis yang jelas dengan kleroh, ucap Suan Yuanrou. Mendengar ini, Suan Yuanlinger menunjuk ke monumen, cemberut dan berkata, kata-kata Tan Yun tidak masuk hitungan, karena dia memiliki tulang punggung seperti itu, mengapa dia masih menggunakan tanda ilahi kleroh untuk membuat larangan, ucap Linger. Setelah mendengar ini, mata Suan Yuanru menunjukkan sentuhan kekaguman yang tak terkendali. Berlama-lama, meskipun saya berharap saya bisa membunuhnya, saya harus mengakui bahwa dia memang orang yang luar biasa. Saya baru tahu kemudian bahwa ayahku sebenar, ketika dia mengajarinya tanda Dewa Ras Roh, dia sudah mengetahuinya, ucap Suan Yuanrou. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka merasa bahwa identitas asli Tan Yun menjadi semakin membingungkan. Oke. Jangan sebut dia lagi, suara Suan Yuanru terdengar, sekarang saya akan membuka pola terlarang, dan kemudian pergi ke Hongmeng selama 8 hari, ucap Suan Yuanrou. Setelah itu, sepasang lengan giok lembut dan tanpa tulang Suan Yuanru membentang dari dada. Ketika lintasan Suan Ao menari dengan kecepatan yang sangat cepat, untaian kekuatan abadi diserap dari lengan batu giok ke monumen. Setelah beberapa saat, ratusan ribu untaian kekuatan abadi melesat ke dalam monumen dari dalam tubuh lembut miaumannya. Segera setelah monumen raksasa setinggi 100.000 meter, itu mulai bergetar, dan garis-garis terlarang berubah menjadi pintu bundar raksasa ribuan meter dalam gerakan menggeliat di gerbang pesona. Jelas, metode Suan Yuanru untuk membuka gerbang pesona sama dengan metode Tan Yun. Ketika Suan Yuanlinger dan yang lainnya melihat langit biru dari 8 surga alam abadi dari gerbang pesona, mereka penuh dengan rasa ingin tahu dan kekaguman seperti Tantai Xianer dan yang lainnya 10 hari yang lalu. Setelah Suan Yuanru menjelaskan alam abadi 8 surga kepada semua orang, dia berkata, kita akan segera berangkat, kami akan tiba di luar kota abadi 8 surga dalam sebulan, dan kemudian langsung pergi ke rumah rahasia 8 surga, ucap Suan Yuanrou. Setelah itu, Suan Yuanru dan 5 menyapu ke gerbang pesona. Di gerbang pesona dan 5 orang menghilang bersama. Di alam abadi 8 surga, area keseluruhan adalah sepertiga kurang dari alam 9 surga. Demikian pula, di alam abadi 8 surga Hongmeng, ada juga orang-orang kelas atas dan orang-orang kelas rendah. Di alam abadi 8 surga, orang-orang yang lebih rendah sama rendahnya dengan lumpur. Tetapi semua makhluk abadi yang lebih rendah dicap dengan kata rendah, yang tidak dapat dihapus. Tentu saja, setelah menutup gerbang alam abadi di bawah perintah 2 makhluk tertinggi beberapa dekade yang lalu, makhluk abadi yang lebih rendah yang tinggal di alam abadi 8 surga Hongmeng semuanya telah naik sebelumnya. Waktu berlalu, 20 hari kemudian, di Pulau 8 Surga, di luar kota 8 surga, sebuah kuil ruang waktu yang dibangun seperti kristal merah, tiba-tiba fluktuasi energi yang kuat keluar. Mungkinkah itu seseorang dari alam abadi 9 surga? Di aula ruang waktu yang besar, seorang pria berusia 90 tahun yang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya. Nama lelaki tua itu adalah Kekui, pelayan Kaisar Abadi 8 Surga. Bertanggung jawab untuk menjaga aula ruang waktu, dan juga bertanggung jawab untuk menyambut orang-orang dari alam abadi 9 surga kapan saja. Kekui tahu bahwa selama seseorang muncul di aula ruang waktu, orang yang datang adalah Kaisar Abadi Jiutian, atau utusan yang dikirim oleh Kaisar Abadi Jiutian. Saat berikutnya, Kekui menemukan sekelompok orang keluar dari aula ruang waktu. Kekui yang berada di peringkat ke-10 dari alam Kaisar Agung, memandang Tan Yun dan yang lainnya, bangkit dan mengepalkan tinjunya dan berkata, apakah Anda semua utusan yang dikirim oleh Kaisar Abadi 9 surga? Ucal Kekui. Tidak, jawab Tan Yun singkat. Lalu apa yang kamu lakukan di alam abadi 8 surgaku?
Ucap Kekui. Mata Kekui yang keruh menunjukkan sedikit rasa dingin. Pembunuhan. Ucap Tan Yun ringan. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikut ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.